masih aman-aman aja. Terus kesini-sini mulai ada konflik antara nyokap gue sama satu tetangga di rumah gue itu sebelah persis. Kayak maksudnya apapun dia lakuin buat nyelakain keluarga gue. Terus lebih sering ke motor. Jadi gue beberapa kali nemuin motor gue kabel speedometernya putus, digunting. Terus berjalannya waktu nyokap bokap gue berantem. Setiap hari ada aja yang diributin, gue nggak tahu. Lu tau bang, gue lagi nggak mikirin apapun, bener-bener gue ya maksudnya gue habis cerita lagi nggak kepikiran siapapun ya, sosok apapun. Gue ngeliat mukanya si bunda itu berubah tiba-tiba jadi tetangga gue. Hah? Kamu kalau mau tahu ya, si orang ini ngorbanin dirinya sendiri buat ngelukain keluarga kamu. Halo Jagger, balik lagi sama gue Junaria. Dan seperti biasa nih, gue udah kedatangan narasumber yang mau cerita nih. Jadi, narasumber gue ini tuh punya kejadian yang serem banget. Karena dia ini tinggal bersama dengan keluarganya, tapi ada orang yang mengguna-guna keluarganya. Bahkan banyak banget teror yang dialami sama dia nih. Karena udah nggak kuat banget dengan teror yang dialamin sama keluarga ini, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang baru. Tapi ternyata di sana malah dapetin kejadian yang lebih menyeramkan lagi, karena di kontrakan barunya ini juga menyimpan sebuah misteri. Penasaran dengan cerita seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber kayak Kak Vita, langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita sapa narasumber gue. Di depan gue ini udah ada Kak Vita. Halo Kak Vita, apa kabar Kak Vita? Halo. Kak Vita dari mana nih? Datangnya jauh-jauh nih kayaknya. Dari Depok. Dari Depok nih? Iya. Tetangganya Ayu Ting Ting ya? Enggak dong. Tapi di Depok aman sekarang nih? Aman apanya? Udah nggak ada dinosaurus. Depok tuh ada dinosaurus, aja, mending ya. ngepet, ya kan? Covid bahkan dari Depok kan? Iya, awal dari Depok. Terpapar virus corona di perumahan seluruh alam indah. Tapi Depok keren, gue Depok pride banget gue coy. Nyari aman sih sorry. Vita, ini kejadiannya kan di kontrakan ya kayak? Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2017. 2017, sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Lu pernah ngalamin kejadian apa nih yang paling lu inget di sana? Kejadian yang paling diingat itu waktu sholat, lagi tahiyat akhir, dinangisin pas banget di telinga sebelah kanan. Aduh, ngeri banget nih kayaknya nih. Itu paling nggak bisa dilupain sih. Itu tuh yang paling epic tuh ya. Wah ini gue penasaran banget nih Kak, mau denger cerita lengkapnya seperti apa nih. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisahnya seperti apa. Jadi tonton video ini sampai habis biar kalian nggak gagal paham. Jadi langsung aja nih kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Awalnya sebenarnya gue tinggal di situ tuh udah lama ya, udah bertahun-tahun, bahkan dari kecil tinggal di situ. Ini bukan di Depok ya, di Jakarta. Oh di Jakarta? Iya di Jakarta. Jadi Depok itu baru-baru ini aja, cuma ngekos aja karena kerjaan. Terus di tahun 2017 itu awal pertama gue ngerasa ada yang beda, terutama sama situasi di keluarga gue. Jadi gue tinggal di rumah itu awalnya berenam. Ada gue, kakak gue, nyokap gue, bokap gue, sama dua adik gue. Adik gue nih dua-duanya perempuan, kakak gue laki-laki. Adik gue yang satu yang paling kecil waktu itu baru masuk TK, belum sekolah waktu itu, baru mau sekolah. Adik gue yang satunya lagi perempuan juga, dia SD waktu itu, sekitar kelas 5 mau kelas 6. Jadi gue tinggal berenam tuh awalnya, tapi beberapa bulan kemudian sebelum teror tuh kakak gue nikah. Pisah rumah, akhirnya gue sisa tinggal berlima di situ. Itu masih satu area ya, satu komplek gitu. Dulunya gue sekeluarga tinggal di situ, masih aman-aman aja, keluarga gue masih lengkap, hidup gue baik-baik aja. Gue pindahlah ke satu kontrakan yang mungkin gue ceritain dulu ya si tempatnya ini kayak gimana. Jadi tempatnya itu kontrakan sekitar 5 pintu,
tapi di atas bawah. Jadi di bawah ada 5 pintu, di atas ada 5 pintu. Akses buat ke atasnya itu ada di tengah-tengah, tapi dari luar. Nah, gue ngontrak itu yang posisinya di kontrakan atas, paling pojok sebelah kanan. Tante gue ngontraknya di bawah gue persis, jadi atas bawah gitu. Sebenarnya baik-baik aja ya, maksudnya fun-fun aja. Waktu itu gue bahkan baru-baru lulus sekolah, baru-baru mulai kerja juga, masih aman-aman aja. Terus kesini-sini mulai ada konflik antara nyokap gue sama satu tetangga di rumah gue itu sebelah persis. Oh, di kontrakan ini? Di kontrakan itu. Jadi kan gue tinggalnya paling pojok kan. Nah, gue punya tetangga yang sebelahan gue persis. Jadi kan 5 pintu. 2 pintu itu gue paling pojok, tetangga gue, terus tangga, di sana ada 3 pintu lagi. Kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, nyokap gue tuh sebenarnya deket banget sama si tetangga gue ini, yang kayak akrab banget, main, nongkrong, ngobrol apa segala macam, deket banget. Dan bahkan gue nggak pernah kepikiran kalau dia bisa ngelakuin sesuatu hal yang menurut gue di luar nalar ya. Ya pokoknya yang gue denger dari cerita nyokap gue itu, dia sering berantem cuma gara-gara masalah parkir motor. Jadi waktu itu gue ulang tahun, nyokap gue beliin gue motor. Nah, motor gue ini kan jarang banget gue pakai buat kerja. Waktu itu gue belum aktif lah pakai motor waktu itu buat berangkat kerja. Masih pakai kendaraan umum. Nah, motor itu suka diparkir di bawah. Area parkirnya kan di bawah kan, rumah gue di atas tadi. Si tetangga gue ini selalu mempermasalahkan parkiran motor. Yang bilangnya kayak jangan taruh di situ lah, itu ganggu, jangan taruh situ lah, ngalangin jalan. Pokoknya ada aja yang bikin trigger gitu. Nyokap gue tuh jadi kesel. Berantem sampai akhirnya jarang banget buat ngobrol. Atau kalau nyokap gue lagi nongkrong nih, misalkan di bawah gitu ibu-ibu, dia nggak ada. Nanti kalau dia datang nyokap gue pergi. Sampai yang kayak gitu deh, pokoknya itu gara-gara motor. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya si masalah utamanya itu apa gitu, nggak tahu. Makin kesini makin banyak konflik tuh. Sampai puncaknya itu nyokap gue tuh negor anaknya si tetangga gue ini, ngomong, bilang sama mama kamu, aku naruh motor di situ nggak boleh, mama kamu naruh motor di situ. Pokoknya intinya kayak gitu. Anaknya itu ngadu lah sama si mamahnya ini, sama si tetangga gue itu. Nggak tahu yang diaduin apa, terus tiba-tiba dia turun, suami istri marah-marah, negor nyokap gue. Nyokap gue posisinya lagi di bawah, lagi di rumah tante gue. Ada gue juga tuh, karena waktu itu gue baru pulang kerja. Ditegor, marah-marah, berantem, itu posisinya mau maghrib. Berantem hebat, pokoknya kayak adu mulut gitu lah ya, kata-kataan. Terus si suaminya ini sampai mau ngelempar sepeda ke arah nyokap gue. Gila sih. Itu parah sih, maksudnya laki-laki ya mau ngehajar gue sama nyokap gue. Itu posisinya gue berduaan doang sama nyokap gue di situ. Terus mau dilempar gitu, gue yang nahan, kayak gue marah-marahin si suaminya itu kan, lu ngapain lu kalau berani jangan sama perempuan, gue bilang. Tapi nyokap gue nantangin terus, kayak lempar, kalau berani lempar, kayak gitu. Berantem hebat sampai tetangga keluar semua deh, pokoknya itu puncak berantemnya tuh di situ. Selesai itu dipisahin lah sama tetangga kita, kayak udah mau maghrib segala macam. Bubar, abis itu makin dingin lah maksudnya. Yang maksudnya kalau gue mau ke rumah gue yang di atas itu, otomatis gue ngelewatin si rumah dia dong. Ada aja tuh yang dia lakuin, entah dia matiin lampu tangga, entah dia kayak nyapuin sampahnya dia ke rumah gue. Pokoknya ada aja hal-hal yang menurut gue nyebelin gitu ya, dia lakuin ke rumah gue gitu. Atau ke nyokap gue, atau ke adik gue, atau ke gue, ke kakak gue, ke keluarga gue. Maksud gue gini, yang dia kan punya konflik sama nyokap gue ya, yang otomatis gue juga jadi males lah negor dia. Jadi kita nggak pernah tegur-teguran tuh selama tinggal di situ. Berjalannya waktu, si nyokap gue ini sering banget ceritain kelakuan-kelakuan yang nyebelin dari dia lah, ada aja. Setiap gue pulang kerja, nyokap gue ngadu, si ini begini tadi, si ini begitu tadi. Sampai gue ngerasa kok di rumah juga makin gak enak gitu ya hawanya, suasananya. Setiap gue pulang kerja gue harus lewat rumah dia, males banget. Soalnya dia iseng, si saklar lampu tangga itu aksesnya dari rumah dia, dari teras rumah dia. Terus kalau dia denger suara motor gue nih, terus dia tahu lah ada orang mau naik ke atas, at least itu keluarga gue, dia langsung matiin lampu tangga. Dan itu gelap banget, kita gak bisa ngeliat apa-apa. Iseng banget, bahkan adik gue juga pernah hampir jatuh dari tangga gara-gara kelakuan dia. Dan itu ditegur, tapi galakan dia. Oh, itu gimana tuh kejadian tuh? Yang adik lu mau jatuh tuh? Jadi posisinya waktu itu malam mungkin sekitar jam 8-an ya, abis isya gitu. Adik gue mau turun tuh main ke bawah sama teman-temannya. Dia baru turun berapa langkah, turun tangga, dimatiin lampunya. Ya anak kecil maksudnya kayak gitu. Kaget terus dia mau jatuh, dia teriak. Ngadu ke nyokap gue tegur, berantem lagi hebat di situ. Dia nggak ngaku.
Padahal ya siapa lagi yang matiin kalau bukan dia, karena emang akses si lampu itu dari rumah dia. Kayak maksudnya apapun dia lakuin buat nyelakain keluarga gue. Terus lebih sering ke motor. Jadi gue beberapa kali nemuin motor gue kabel speedometernya putus. Wah. Digunting. Sampai segitunya. Sampai ada momen dimana gue kerja itu gue nggak mau bawa motor karena gue takut dia main rem. Maksudnya dia ngapa-ngapain motor gue sampai nanti gue di jalan kenapa-napa gitu, kayak gitu. Terus jok motor gue sama dia tuh di sayat-sayat pakai. Memang gue nggak ngelihat dia pas ngelakuin itu, tapi tetangga gue beberapa orang ada yang tahu dan ngomong sama gue. Karena motor itu kan ditaruhnya di bawah, nggak mungkin dibawa ke atas kan. Itu ada aja deh. Terus diludahin. Jadi motor gue tuh penuh ludah. Wah, gila. Nah di situ gue mulai berpikiran bahwa ini orang iri. Karena memang pertama kali ributnya itu nyokap gue beli motor gue buat gue kerja. Itu gue mikir di situ, oh ini orang iri karena keluarga gue bisa beli motor. Oke. Ini suami istri punya anak juga? Suami istri punya anak satu masih kecil. Anaknya tuh seumuran sama adik gue. Pokoknya ada aja yang dilakuin sama dia. Dan lebih ke arah motor. Pokoknya gue sampai bener-bener yang gue nggak mau bawa motor deh, takut karena kejadian si kabel speedometer itu digunting ya. Karena waktu gue ke bengkel, karena kan waktu itu gue mikirnya nggak mikir itu digunting atau apa ya. Gue ke bengkel terus orang bengkelnya bilang, ini kenapa kabel speedometer digunting? Langsung dipoin kayak gitu tukang bengkelnya. Terus ya gue langsung mikir siapa yang gunting? Maksudnya gue apa untuk menggunting speedometer? Sampai akhirnya dia itu sering pulang kampung. Terus sebulan itu ada sekitar 2 kali dia pulang kampung. Lamanya tuh sekitar seminggu, dia pulang kampung nanti balik lagi. Terus setiap kali dia pulang kampung tuh gue ngerasa lebih enak ya di rumah tuh. Maksudnya kalau misalkan dia gak ada, nyokap gue juga gak pernah cerita yang kayak, mama tadi sebel deh, si ini kayak gini, kayak gitu. Terus gue lebih gak was-was mau bawa motor gitu. Gue tuh sering banget ke bengkel. Pokoknya waktu tinggal di situ ya, ada aja deh masalah motor gue yang suka mati sendiri, terus kayak dibawanya nggak enak, dan masalahnya tuh yang kayak tukang bengkelnya juga, ini kenapa sih motor lu bermasalah mulu? Gitu. Sampai gue tuh takut gitu kalau mau bawa motor tuh. Gue mulai sadarnya itu sekitar 1 tahun setelahnya ya, sekitar tahun 2018, mulai banyak gangguan aneh di rumah gue. Awalnya nggak pernah nih, dan gue tuh tipikal orang yang bukan bisa ngeliat setan atau kayak ngerasa di sini ada ini, di situ enggak, gue nggak kayak gitu. Terus gue mulai ngerasa kok di rumah mulai ada aja nih gangguannya. Nah pertama kali yang gue peka itu gue sering rep-repan. Tapi gue nggak mikir itu mistis. Gue mikir gue capek kerja, halu, tidur jadi mimpi. Nggak mikir itu mistis, horor apa enggak. Terus gue ceritalah sama bokap gue. Kebetulan bokap gue itu orang yang ngerti kayak gitu-gituan dan percaya juga ya, tapi bukan orang yang bisa ngobatin, jadi cuma tahu aja terus peka gitu bokap gue. Terus bokap gue juga ternyata ngerasa, tapi bokap gue itu mikirnya memang ada sesuatu hal aja, maksudnya bukan yang kita diapa-apain gitu, maksudnya emang ada kali tapi baru ganggu gitu, kata bokap gue. Oh iya kali. Terus selain rep-repan, gangguannya tuh kayak air di kamar mandi. Itu kalau nggak salah kejadiannya sekitar jam 9 malam. Gue baru pulang kerja, posisinya lagi ngumpul semua di ruang tamu, ada nyokap gue, ada semuanya deh kecuali kakak gue. Terus gue dengar ada suara air. Itu kan memang kontrakan yang dempet-dempet ya. Tapi maksudnya kalau ada suara dari sebelah, nggak sejelas itu kedengerannya. Terus gue notice, gue bilang sama nyokap gue, siapa yang lagi di kamar mandi? Gue bilang. Terus nyokap gue bilang, nggak ada. Karena kan kita lagi makan tuh rame-rame di depan. Gue inisiatif lah ke belakang tuh untuk ngeliat. Gak ada. Kamar mandi gue juga maksudnya yang kering-kering aja. Tapi itu semuanya denger suara ada aktivitas di kamar mandi lah. Gue juga gak curiga atau apa. Ayolah gue balik lagi tuh ke depan. Itu salah satu kejadiannya. Terus pernah ada satu lagi kejadian. Jadi gue pulang kerja. Waktu itu posisinya jam 9 malam. Jadi gue emang kurang lebih jam segitulah pulang kerja ya kalau lagi masuk siang. Pulang kerja, gue bersih-bersih, tidur di kamar. Dan gue ngerasa itu gue belum tidur banget, baru bener-bener ngerebahin badan. Gue ngelihat ada yang buka pintu kamar. Terus gue pikir nyokap gue, karena kan gelap, gue tidur itu lampu mati semua, gelap. Terus gue nyapa, mah. Tapi dia nggak notice gue.
cuman kayak siluet orang di depan pintu, diem, tapi gue ngerasa dia ngarah ke gue, jadi kayak cuman nongol di pintu gitu loh, sambil masih megang-gagang pintu. Dia diem aja tuh, nggak nyaut, nggak apa. Terus kedua kalinya gue mau bilang, "Mah," itu gue nggak bisa, nggak keluar suara gue, kayak "Ma," gitu-gitu doang. Terus dia nyamperin gue, itu sosoknya rambutnya panjang. Gue cuma pertama kali gue ngeliat, gue merinding. Pertama kali gue ngeliat itu, dia rambutnya panjang, nggak kelihatan mukanya. Terus karena dia mulai ngedeket ke gue ngeliat matanya gede banget, terus lidahnya panjang sampai ke lantai. Terus gue refleks kayak, "Mama," tapi kan gue nggak bisa ya, kayak "Mama," gue mau bangun nggak bisa. Terus dia ke arah gue kayak mau nyekek sambil goyang-goyang sambil kayak gitu-gitu ke gue. Jadi kan posisinya gue tidur di kasur yang di lantai. Terus dia posisinya kayak nyamperin gue gitu. Terus gue kayak, "Mama," nggak bisa-bisa, sampai akhirnya gue bangun. Akhirnya gue bangun di situ, terus gue kayak udah keringet dingin tuh karena ngerasa ketakutan. Terus gue ngeliat jam, udah sekitar jam 5 subuh ya. Sekitar jam 5 subuh, gue denger suara azan juga. Baik-baik aja tuh, maksudnya gue tidur sama adik gue kan, ada adik gue di situ masih aman-aman aja. Nyokap gue, bokap sama adik gue yang paling kecil itu tidurnya di depan, di ruang tamu. Udah aktivitas kayak biasa. Tapi gue nggak cerita. Karena gue masih mikir, udah gue kecapean. Akhirnya dari situ masih banyak teror-teror yang kurang lebihnya sama kayak gitu ya. Suara air, suara aktivitas di dapur. Terus gue rep-repan itu setiap malam. Selalu nggak ada liburnya. Sampai gue ada di fase dimana kalau mau tidur gue selalu mikir apa lagi nih? Kenapa lagi nih? Tapi rep-repannya itu kurang lebihnya sama, alurnya kayak gitu. Jadi gue didatangi, ada yang buka pintu, didatengin gue kayak gitu pokoknya. Terus berjalannya waktu, nyokap bokap gue berantem. Setiap hari, ada aja yang diributin, gue nggak tahu. Kan gue sebagai anak maksudnya gak mau yang terlalu ikut campur ya. Maksudnya kalau dia lagi berantem, ya udah gue sekedar, oh ya udah lagi berantem. Gue pulang kerja tuh pasti keadaan rumah, nyokap gue lagi nggak di rumah. Ada bokap gue, adik gue gitu. Pokoknya ada aja yang diributin, berantem setiap hari. Adik gue tuh selalu ngadu, lagi ada tukang bangunan. Gue awalnya nggak ngerti. Maksudnya lagi ada tukang bangunan, gue kan dipanggil teteh ya. "Teteh, dengerin deh, kalau mau malam tuh ada yang ngetok-ngetok palu." Ngetok-ngetok palu gimana? Iya, lagi ada tukang bangunan. Gue gak ngerti dia didistract dari mana untuk bilang kayak gitu. Gue tanyalah sama bokap gue. Jadi nyokap gue tuh jarang pulang waktu itu. Semenjak berantem ini? Semenjak berantem. Terus gue tanya, maksudnya apa sih tadi si adek ngomong lagi ada tukang bangunan? Jadi ceritanya tuh adik gue ngadu sama bokap gue. "Pak, itu suara apa sih? Ada suara getok-getok tembok," kata dia. Terus bokap gue tuh dengan santainya jawab, "Oh, itu lagi ada tukang bangunan." Jadi yang didengar sama adik gue sama bokap gue itu suara orang gedor-gedor tembok setiap sore di jam-jam tertentu. Jam 4 mau maghrib sama mau isya. Abis asar mau maghrib sama mau isya. Itu adik lu umur berapa saat itu? Adik gue itu waktu itu SD kelas 6 ya. Kelas 6? Kelas 6 SD, mau SMP waktu itu. Laki perempuan? Perempuan, adik gue dua-duanya perempuan. Bokap gue ngomong kayak gitu tuh untuk mencairkan suasana biar adik gue tuh gak mikir macam-macam. Gue ngobrol lah 4 mata sama bokap gue. "Emang itu apa?" Gue bilang. "Kamu dengerin aja deh." Karena gue jarang di rumah jadi gue gak pernah merhatiin gitu loh. Emang gue pernah beberapa kali denger ada suara orang gedor-gedor tembok, tapi maksudnya gue gak notice itu apa-apa. Gue bilang, "Ya sih aku pernah denger sih ada suara gedor-gedor tembok, tapi emang itu apaan?" "Ada," kata bokap gue. "Pokoknya hati-hati aja," kata bokap gue gitu awalnya. Terus ada satu ketika gue libur, gue bener-bener cari tahu nih, bener gak sih di jam-jam itu ada suara ketukan itu? Dan bener bang, mau asar tuh ada dor tembok, kayak digedor pakai tangan. Gue dengerin aja, gue dari kamar. Udah nih, selalu 3 kali. Terus mau maghrib, bener ada lagi. Terus mau isya ada lagi. Oh iya bener kata bokap gue. Tapi gue gak curiga apa-apa. Bisa jadi tetangga gue ngapain gitu kan. Tapi yang anehnya tuh kenapa harus di jam-jam tertentu. Oke, dan suaranya itu berasal dari mana? Dari tembok, tapi gue gak tahu ke tembok mana. Pokoknya dari tembok aja. Tapi kedengeran jelasnya itu dari arah kamar gue ke lorong. Jadi denahnya itu teras, kan rumah gue di atas ya.
teras, ruang tamu, ini lorong, kamar. Nah ini tembok yang ke tetangga gue itu. Kamar, terus ini langsung dapur, kamar mandi. Gue gak curiga, masih kayak mungkin ini kali, mungkin itu. Gue masih gak mau mikir aneh-aneh. Lanjut lagi, makin parah berantemnya nyokap bokap gue. Sampai ada di titik nyokap gue harus cabut dari rumah. Jadi nyokap gue cabut dari rumah, nyokap bokap gue pisah. Gue memutuskan untuk tinggal sama bokap gue sama adik gue 2. Bertiga lah kita di rumah itu. Gue lost contact karena itu berantem hebat ya waktu itu. Nyokap gue cabut dari rumah, gue nanya sama dia kayak, oke, kalau emang mama mau pergi dari sini gak apa-apa, berarti mama udah nganggap kita anak-anaknya mama lagi. Terus nyokap gue cabut, tetap milih buat pergi. Terus udah kita kayak saling nguatin buat yaudah kita tetap jalan hidup kita apa adanya, biarin dia memilih sama hidupnya dia, kayak gitulah pokoknya. Dan gue nggak tahu nyokap gue itu kemana, gue nggak pernah kontekan lagi. Pokoknya semenjak kejadian itu gue benar-benar lost kontak sama nyokap gue. Kita berempat nggak tahu dia kemana. Berapa tahun tuh sempat hilang kontak sama nyokap? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Bener-bener putus sama sekali? Putus kontak. Gue nggak tahu dia di mana, gue nggak tahu apa yang dia lakuin. Pokoknya bener-bener nggak tahu kabar dia. Kita tetap ngelanjutin hidup di situ berempat, saling nguatin diri. Sama kakak gue juga sih, tapi kakak gue kan udah pisah rumah lah ya, udah punya keluarga. Dan terornya itu nggak berhenti. Dan gue makin sini tuh makin penasaran ini apa gitu, karena setiap hari intens selalu ada. Rep-repan setiap hari masih terus-terusan, dan terornya makin parah. Yang paling parahnya itu kayak semua tetangga gue notice konflik di rumah gue lah, yang nggak mungkin mereka nggak tahu. Jadi pada prihatin lah sama keluarga gue. Tapi yang nyebelinnya beberapa oknum tetangga gue tuh kayak menyudutkan adik gue. Kayak setiap kali adik gue main keluar, diledekin. Kayak, mama ditinggal mamahnya, apalah segala macam. Sampai adik gue tuh kalau gue pulang kerja ngadu, nangis. Sampai gue tuh batin ya, maksudnya kenapa sih harus ke anak kecil, adik gue ngerti apa sih. Terus kabar-kabar yang kayak nyokap gue begini, nyokap gue begitu. Terus kenapa nyokap bokap gue pisah. Itu jadi bahan pergunjingan lah di daerah situ. Balik lagi ke teror nih ya. Sampai ada di posisi bokap gue itu selalu memperingati gue untuk kayak selalu hati-hati. Gue dipanggilnya Neng kan di rumah. Hati-hati ya Neng, nanti kamu baca-baca kalau ini, hati-hati ya Neng. Hati-hati. Dan setiap kali gue habis rep-repan gue selalu cerita. Karena gue ngerasa bukan karena gue kecapean nih, ini ada sesuatu nih kayaknya. Gue cerita sama bokap gue. Kayaknya keluarga kita tuh ada yang gak suka, kata bokap gue. Oh, ini udah mulai sadar nih. Udah mulai sadar. Sebenarnya dari yang ketokan itu bokap gue udah mulai ngerti. Ini aneh. Tapi bokap gue gak mau cerita, gak mau ngomong. Terus gue tanya kan, kenapa? Kok bisa ngomong gitu? Jadi bokap gue nelpon ke kakaknya yang di kampung. Dia ngomong, kenapa ya keluarga saya kok jadi berantakan? Curhat lah antara adik sama kakak gitu. Maksudnya dia sampai pisah sama nyokap gue, kenapa ya? Gitu, curhat. Terus bokap gue bilang, ada suara gedoran di pintu, terus anak-anak diteror, kayak dia lebih cerita ke gue yang diteror kan, banyak gangguan lah, si Neng digangguin mulu tiap pulang kerja gitu. Terus si kakaknya bokap gue tuh bilang, iya kamu tuh lagi nggak baik-baik aja, keluarga kamu tuh lagi dimainin sama orang, ada yang nggak suka sama keluarga kamu. Tadinya bokap gue tuh nanya, ada yang ngikut kah ke rumah, kenapa rumah jadi horor? Tapi ternyata jawaban dari si kakaknya itu bukan ada yang ikut, tapi memang disimpan atau ditaruh di situ. Sengaja untuk gangguin keluarga gue. Bokap gue cerita sama gue, terus gue juga kayak, kok bisa ya? Akhirnya gue kayak hampir setiap hari gue batin mikirin keadaan di rumah ya, kasihan adik-adik gue juga kayak selain dapat gunjingan dari tetangga, diteror juga di rumah yang horor-horor, karena adik gue juga ada aja yang gangguin. Salah satu kejadiannya tuh, tante gue kan tinggalnya di bawah tuh, punya anak kan 2, itu main lah ke atas ke rumah gue di depan. Sepantaran semua nih? Hampir sepantaran, hampir. Beda-beda 2 tahun setahun lah. SD ya? SD waktu itu. Ngide lah ceritanya, ayolah sholat maghrib berjamaah di ruang depan. Lagi sholat, tiba-tiba ada suara orang banting-banting barang dari dapur. Kayak suara baskom, wajan, jatuh-jatuhan. Ini lagi pada sholat langsung pada berhenti. Nengoklah ke arah lorong. Karena kan mereka di ruang tamu kan. Kiblatnya tuh madepnya ke ngebelakangin lorong itu. Dengar suara kayak gitu, mereka langsung buru-buru ngeliat ke lorong.
nggak ada apa-apa, tapi barang-barang itu benar-benar berserakan. Terus mereka ketakutan, kabur ke bawah, ngadu sama tetangga gue. Posisinya itu gue lagi kerja, bokap gue juga belum pulang kerja. Terus ada lagi, gue entah tahu nggak tahu dari mana, di depan rumah gue itu selalu ada burung hantu. Semenjak kejadian itu, dulu nggak pernah ada, tapi semenjak gue sering dapet teror, ada burung hantu di situ. Wujud gitu? Wujud burung hantu itu gede banget. Itu maksudnya kita tinggal di kota, di komplek ya, di perumahan, tapi ada burung hantu sebesar itu. Aneh banget coy. Gede banget burung hantunya. Terus warna putih. Burung hantunya warna putih, gede. Kan rumah gue posisinya di atas kan. Jadi kalau dari atas tuh kelihatan tuh seberang-seberangan sama si burung hantu itu. Jadi dia nemploknya tuh kayak di pilar bekas bangunan yang gak jadi gitu. Nemploknya di situ. Terus itu jadi tontonan anak-anak situ. Jadi adik gue tuh kayak pamer, lihat deh kalau malam tuh ada burung hantu tahu di rumah aku kelihatan. Dan itu kalau abis Isya tuh mereka ngumpul tuh ke atas di teras rumah gue buat nontonin burung hantu. Itu nggak tahu dari mana. Dan di jam-jam tertentu aja gitu, maksudnya di jam 8 malam, terus jam 9. Kalau dari jam 9 ke atas gue nggak pernah tahu ya, karena nggak pernah merhatiin. Terus kalau dia pergi aja tuh, tiba-tiba terbang. Tapi kalau dia terbang tuh ngepakin sayapnya, itu tuh si anginnya tuh berasa gitu. Saking dia gedenya. Sampai bokap gue tuh nyari tahu itu siapa yang punya ya, kayaknya piaraan orang kata bokap gue. Itu salah satu yang aneh. Terus karena makin banyak banget hal-hal yang menurut gue janggal ya, gue ceritalah ke tante gue kan. Tante gue juga tahu lah otomatis karena kan tinggal satu daerah sama gue. Gue cerita, gue curhat sama dia. Bapak tuh bilang sama aku kayaknya keluarga kita tuh dimainin. Aku bilang, loh kata siapa? Iya, udah nanya-nanya sih, jangan percaya kayak gitu-gitu, kata tante gue. Tapi kalau kamu emang mau nanya atau sama orang yang bisa, gak apa-apa sih, kata tante gue. Tante gue tuh kayak rada percaya gak percaya sebenarnya, masa sih ada yang kayak gitu-gitu zaman sekarang gitu. Akhirnya lama-lama tante gue dikenalin lah sama satu orang yang memang bisa. Gue dikenalin sama orang itu. Waktu itu gue manggil dia Bunda. Dia tuh perawakannya ibu-ibu, tapi kelihatannya kayak masih muda, cantik perawakannya. Yang anehnya ya, dari awal gue dateng, dia tuh udah tahu masalah gue. Dia langsung kayak, kenapa digangguin ya? Ibu kamu kemana? Langsung ngomong kayak gitu. Yaudah coba cerita dulu. Dia orang Sunda kan. Yaudah sok cerita dulu, kata dia. Terus gue cerita lah, pokoknya yang gue cerita tuh konflik keluarga gue gitu, bukan yang horor-horornya aja. Iya bun, aku kayak gini, sambil nangis gue cerita sama dia, kayak curhat sama orang tua lah. Dia bilang, oh iya ada ini mah orang yang gak suka sama mama kamu. Kamu tahu gak sekarang mama kamu di mana, kata dia. Jadi ini gue balik lagi, ini gue ke si Bunda ini setelah sekitar 1 tahun setelah nyokap gue pergi. Kamu tahu gak mama kamu di mana, kata si Bunda. Gak tahu. Yang Bunda lihat sih sekarang dia ada di tempat kayak baju-baju gitu, kayak butik atau apa, nggak tahu, kayaknya kerja di tempat kayak gitu deh, kata si Bunda gitu. Tapi dia sehat kok, aman. Cuman ya sama, dia juga digangguin sama kayak kamu, sama kayak keluarga kamu. Terus yang nggak bisa bohong ya, naluri anak, gue kangen lah sama nyokap gue. Maksudnya gue tanya sama Bunda, emang dia sekarang di mana Bun? Ya Bunda nggak tahu persisnya dia di mana, tapi yang jelas dia masih hidup kok, kata si Bunda. Udah, akhirnya gue cerita segala macem. Terus si Bunda ada satu momen dia bilang gini ke gue, sekarang kamu pegang deh tangan Bunda. Terus gue disuruh pegang tangan dia. Lihat muka Bunda. Gue liatin muka dia tuh. Terus dia bilang gini, lihat Bunda kayak siapa. Dia sampai senyum-senyum sampai gini. Lu tau bang, gue lagi gak mikirin apapun. Bener-bener, ya maksudnya gue habis cerita lagi gak kepikiran siapapun ya, sosok apapun. Gue ngeliat mukanya si Bunda itu berubah, tiba-tiba jadi tetangga gue. Hah? Merinding gue. Itu sekalinya seumur hidup gue bener-bener ngelihat orang mukanya tiba-tiba berubah. Astagfirullahaladzim. Gue sama tante gue nih bang. Sama tante gue duduk di samping gue. Jadi gue hadap-hadapan gini sama si Bunda. Kayak siapa Bunda? Enggak. Gue langsung gak mau ngomong. Itu yang mainin kamu. Bunda gak mau nyebut siapa namanya. Orang deket kamu kan. Orang deket mama kamu. Kata dia. Itu tuh deket banget kan sama mama kamu. Gue nangis bang. Tante gue bilang, siapa? Gue sebut namanya, karena gue kenal kan si ini. Udah bibi duga, kata tante gue gitu. Karena tante gue tau lah, maksudnya konflik antara nyokap gue sama dia tuh kayak apa.
Karena itu heboh di lingkungan gue waktu itu. Udah bibi duga sih siapa orangnya, kata tante gue. Ya udah sekarang dia masih tinggal di situ kan. Si bunda tuh juga tahu dia nah rumah gue loh, padahal gue nggak cerita. Gue juga nanya, Bun kalau yang sosok ini apa ya Bun, sosok itu apa ya Bun. Jadi gue nanya kan sosok-sosok yang pernah gangguin gue, yang datang ke mimpi gue, si burung hantu itu. Dia jelasin tuh satu-satu. Bun, jadi kan aku pernah waktu itu rep-repan, dan dia tuh selalu datang di setiap aku rep-repan tuh Bun. Lidahnya panjang. Oh, itu tuh badannya setengah. Kalau kamu mau tahu mah, itu yang sampai bawah itu rambutnya. Jadi badannya tuh setengah doang, setengah dari pinggang ke atas, rambutnya tuh yang sampai bawah. Terus lidahnya memang panjang. Itu tuh penguasa laut mana gitu, kata si bunda itu. Itu justru cuman prajuritnya Fit, kalau kamu mau tahu mah, bukan si ketuanya. Jadi yang dikasihin ke gue tuh ya cuman ecek-eceknya lah gitu, yang gangguin gue tuh. Kamu kalau mau tahu ya, si orang ini ngorbanin darahnya sendiri buat ngelukain keluarga kamu, kata si bunda. Jadi tuh ada satu jenis santet apa yang memang syaratnya itu adalah mengorbankan darahnya dia sendiri. Jadi harus dari arteri darahnya dia buat disembahin ke si lelembut itulah pokoknya. Sampai segitunya ya orang, maksudnya pengen puas, kata si bunda. Dan gue juga kayak, masa sih ada orang yang sampai segitunya gitu ya. Percaya nggak percaya, karena ini cuma cerita ya dari si bunda. Gue masih skeptis, gue nggak percaya. Dia nih udah seneng ngeliat orang tua kamu pisah, udah seneng, dia udah ketawa-tawa dia. Tadi si bunda gitu. Dia ngerasa apa yang dia korbanin itu berhasil, nggak sia-sia. Makanya kamu jangan nunjukin keluarga kamu lemah. Kamu happy-happy aja di rumah. Meskipun gak ada mama kamu, happy-happy aja. Kamu ngapain kayak nyanyi-nyanyi kalau ada dia. Jangan kelihatan murung. Setiap kali kamu kelihatan murung, senang dia. Terus gue tanya, yang di tembok itu suara apa? Jadi si tetangga gue itu punya semacam, kalau yang dari penglihatan bunda ya, punya semacam kayak mangkok yang dari batu, ngetukin ke situ. Yang di jam-jam tertentu itu. Untuk ngebangunin makhluk yang ditaruh di rumah gue itu buat ngegangguin gue lagi sekeluarga. Gila sih ini mah. Jadi setiap kali dia ngetok itu kayak tok-tok, batu itu kedengeran di rumah gue tuh suara gedoran tembok untuk ngebangunin si makhluk itu. Makanya kalau gue telaah ya, dari pagi sampai sebelum asar itu gue gak pernah ngedapetin gangguan apapun. Adem-adem aja. Tapi kalau udah sore nih, pokoknya udah benar-benar mau asar, sampai malam ada aja. Entah gue rep-repan, entah yang gue bilang tadi suara di kamar mandi. Terus burung hantu. Ini burung hantu nih dari mana Bun? Ternyata burung hantu itu gak ada sangkut pautnya sama dari rumah gue. Tapi kata si bunda, karena di rumah gue tuh rame, banyak makhluk. Jadi makhluk dari luar tuh kepo. Ada apa sih? Ada apa sih itu di situ? Kayak layaknya aja orang, misalkan di satu ruangan ada rame-rame, pasti kan kita kepo gitu. Ada apa sih itu di situ? Jadi pada datang. Jadi selain gangguan di rumah gue dari makhluk yang dikirim itu, ada yang dari luar juga gangguin juga karena ikut-ikutan. Terus di atas loteng rumah gue tuh berisik, suara gedebuk. Tapi itu maksudnya bisa diartikan mungkin kucing, mungkin tikus gitu ya. Jadi gue nggak pernah mikir itu aneh-aneh. Terus abis itu ada satu kejadian setelah gue kasarnya berobat ke si bunda itu, konsultasi ke si bunda. Kejadian menurut gue di luar nalar. Jadi waktu itu posisinya sekitar sore nih, lagi-lagi habis asar. Abis gue lagi nelaah suara itu tadi tuh, gue tiduran di kamar, di kasur gue kan tadi gue bilang kasur lantai ya, di bawah. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang jatuh di kepala gue, kayak ada benda jatuh di kepala gue. Terus gue refleks ngambil kan, bangun. Lu tahu bang apa yang gue ambil? Jarum pentul udah karatan. Terus gue kayak, apaan nih? Terus gue nengok kan ke atas. Terus ternyata si langit-langit rumah gue itu pinggirannya tuh ada selaknya gitu bang. Dan jarum pentulnya itu jatuhan dari situ. Banyak. Jadi pas gue liat, itu apaan jatuh-jatuhan? Pas gue angkat kasur gitu kan, gue tarik, itu banyak di lantai. Di sela-sela kasur itu banyak jarum pentul. Gue merinding bang, sumpah. Kayak, kok bisa-bisanya siapa yang naruh jarum pentul di atas langit-langit rumah? Itu karatan kayak jarum pentul yang udah lama, karatan. Gue ngadu tuh sama bokap gue malamnya. Bokap gue pulang kerja, gue ngadu, Pak tadi ada ini. Kan gue sapuin tuh ya, gue serok, taruh di depan,
buat bukti ke bokap gue, lihat deh ada jarum pentul tahu tadi dari sini ini. Bokap gue tuh udah mulai gelisah, maksudnya kok makin parah ya makin sini. Gue juga cerita lah sama bokap gue kalau gue tuh abis berobat ke si bunda, dan bokap gue pikir tadinya marah tuh, gue nggak mau cerita tadinya, ternyata enggak, ternyata dia menyetujui, dia bilang ya udah nggak apa-apa, kita emang butuh bantuan, kata bokap gue gitu. Terus setelah kejadian jarum pentul itu, bokap gue nyuruh gue buat balik lagi, coba kamu tanya deh Ke bunda nih. ke si bunda, kenapa kok masih kayak gini aja gitu, harus ngapain. Jadi sesi pertama kali gue ketemu si bunda itu cuman cerita aja bang, dia gak ngasih solusi nggak apa, cuman kayak nunjukin ini lo yang gituin lo. Nah kedua kalinya setelah kejadian jarum pentul itu, gue balik lagi ke si bunda, gue ceritain, bun harus ngapain, kita harus gimana, gue bilang. Sebenarnya kalau kita ngelawan, kita sama aja kayak dia, kata si bunda. Karena kalau gue mau ya bang, gue juga sama ritualnya, harus ngorbanin darah gue buat ngebales lah kasarnya. Tapi gue nggak mau. Jangan dilawan, tapi kita redain aja. Kita pulangin, kata si bunda gitu. Kita pulangin. Masih sesuai syariat nih kalau menurut gue ya. Kayak gue harus sholat rajin, harus sholat berjamaah di rumah segala macam. Tapi ada beberapa ritualnya juga. Jadi gue tuh dulu tuh harus ngumpulin 7 benda yang harusnya nggak ada di rumah gue, tapi ada. Apa tuh? Ada beberapa benda. Kalau itu udah ketemu semua, kayak bunda bilang kalau ini 7 udah ketemu, insya Allah kamu lepas di 100%. Karena ini yang ditaruh, kata dia. Tapi sayangnya, sampai detik ini, itu kan kejadian 2017-2018 lah ya. Gue gak nemuin satu benda. Yang 6 ini ketemu. Jadi gue tunjukin, bun ini menurut aku gak ada di rumah aku, bener gak? Bener, satu lagi, kata si bunda. Tapi gak ketemu sampai sekarang. Dan gue gak tahu itu bendanya apa. Gak tahu, sampai gue udah pindah pun gak ketemu. Kalau untuk 6 benda yang udah ketemu, itu apa aja tuh yang tadi kutanya tuh? Ada tulang di dalam pot, keris kecil di laci lemari, jarum pentul, gue lupa pokoknya kayak ada serabut apa-apa gitu, serabut sama benang. Benangnya tuh kayak rambut bang, tapi bukan, menurut gue itu benang ya, tapi kata bokap gue ini mah rambut, tapi bukan rambut, tapi benang gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Itu tapi digulung rapi bang, si benangnya itu rapi banget, tebel-tebel kayak rambut, tapi banyak segulungan. Ada beberapa gulung, itu ada di belakang lemari. Ya menurut gue siapa yang naruhin rambut digulung-gulung di belakang lemari ya. Terus pokoknya satu benda ini yang gue sampai sekarang nggak tahu itu apa, dan nggak ketemu. Gue udah berapa kali pindah ya, dan gue nggak nemuin itu. Terus ada ritual juga yang harus gue lakuin sekeluarga, itu dilakuinnya pas jam 1 malam. Jadi waktu itu si bunda ngasih tahu kumpulin 7 benda itu, nanti sambil tektokan tuh sama si bunda, teleponan. Jadi kejadiannya malam, abis gue pulang kerja, abis maghrib, gue mau ngelakuin tuh, gue, kakak gue, bokap gue, sama 2 adik gue. Terus gue bilang, gue takut kalau ngelakuinnya kita berlima doang, gue bilang, takut ada apa-apa doang. Terus akhirnya kakak gue bilang, yaudah nanti gue panggil temen gue. Jadi sebelum ngelakuin itu kita diskusi tuh, yaudah nanti gue panggil temen gue deh, kata dia. Ini 1 hari sebelum mau ritual nih. Dan tante gue juga tahu kita mau ngelakuin ritual, tapi kan dia nggak bisa ikut. Terus gue bilang, emang nggak apa-apa kalau ada orang luar? Nggak apa-apa buat nemenin doang, kata kakak gue gitu. Akhirnya 2 temen kakak gue ikutan. Nah di hari H itu, sebelum maghrib itu gue pulang, pas sampai rumah udah lagi pada sholat. Jadi gue ketinggalan, karena gue baru pulang kerja. Jadi posisinya bokap gue jadi imam, kakak gue, adik gue, sama temen kakak gue lagi pada sholat tuh di depan di ruang tamu. Terus gue baru nyampe lagi pada sholat, ya gue ketinggalan nih. Gue inisiatif lah sholat sendiri kan. Gue sholat, gue ngambil wudhu, karena di depan udah penuh, gue sholat di kamar. Karena kamar gue sempit, jadi gue gelar sejadah itu antara pintu lorong ke pintu kamar. Sholat lah gue, mau nyusul. Maksud gue kan karena si ritualnya ini, abis sholat ini harus langsung ritual kan. Gue sholat, nah lancar-lancar aja, pas lagi tahiyat akhir, gue lagi bacaan, gue denger ada suara orang nangis. Samar tuh bang, gue nggak fokus sampai kayak, udah tuh gue tetap baca. Ada lagi tuh, lama-lama suaranya makin deket,
Terus ada di kuping kanan gue, sampai angin hembusan itu tuh kerasa di kuping gue, kayak Terus lu tahu bang apa yang gue lakuin? Gue bangun, tapi gue nggak bisa bangun tuh, kayak gue coba bangun berkali-kali bangun, terus gue nggak kuat berdiri, gue ngerangkak bang dari kamar ke depan. Posisinya masih pakai mukena lengkap, gue ngerangkak tuh dari kamar ke depan sambil nangis. Terus posisinya di situ yang lagi pada sholat berjamaah itu udah pada selesai kan, lagi ngaji-ngaji. Bokap gue madep ke gue tuh ngeliat gue posisinya udah jatuh nangis di situ. Bokap gue cuma ngaku-ngaku dong sambil tetap baca-bacaan. Terus udah gue nggak ngelakuin apa-apa lagi, gue langsung coba buat duduk. Gue nggak berani ngeliat ke lorong karena gue ngerasa itu ada dia tuh di situ. Gue nggak berani nengok, gue langsung ngumpul tuh ke tengah-tengah itu, ikut ngaji sambil masih nangis tuh gue, masih nangis ikut ngaji segala macem. Selesai, bokap gue baru nanya sama gue, kenapa? Gue ceritain, iya tadi aku kayak gini. Udah gak usah didengerin, kata bokap gue. Terus sama ada dikasih serabut atau apa ya, bukan serabut, kayak serbuk. Itu juga bokap gue yang suruh nyari sama si bunda. Jadi ada garam kasar yang dari laut, serabut kelapa yang udah dibakar, terus uang logam. Pokoknya itu dibakar jadi abu deh, gue lupa ada berapa macam. Ditaruh di mangkok, itu jadi bahan buat ritual itu malam itu. Itu udah siap tuh semuanya pokoknya. Abis sholat, kita tidur, istirahat, jam 12 malam bangun, ngelakuin ritual. Kita duduk ngelingker tuh bang. Adik gua, kakak gua, bokap gua, sama 2 temennya ikutan tuh nemenin lah. Ikutan ngelingkar, baca-bacaan, bokap gua yang baca-bacaan, kita ngikutin aja. Pas lagi duduk ngelingkar itu, kita kan tutup mata ya, sambil pegangan tangan. Itu rumah gempa bang. Anjir. Semua ngerasain. Goyang, adik gue sampai nangis. Terus gue kayak nenangin adik gue kan di samping gue, udah kayak gue nenangin adik gue kayak udah gitu. Sampai gue nggak kuat, gue bilang sama bokap gue, pak aku nggak kuat, karena pusing bang, kayak goyang semua tuh goyang. Teman kakak gue juga ngalamin. Dan pas pada saat kita duduk ngelingkar gempa itu, di belakang tuh suara rame. Di dapur rame, kayak ada ya kayak yang adik gue denger itu, suara perabotan pada jatuh-jatuhan semua, suara air tuh berisik banget, kayak dibuang-buang air tuh, kayak dibuang-buang. Bokap gue kayak terus aja nggak dihirauin tuh bokap gue, terus gue kayak udah megangin adik gue pelukan sama adik gue, kayak udah ketakutan, gue udah lemes segala macam. Selesai, begitu bokap gue bener-bener selesai baca doa, berhenti semuanya, gak ada suara. Terus gue juga nggak ngerasa itu gempa lagi, nggak ngerasa goyang lagi teh. Terus bokap gue pokoknya selama ritual itu bokap gue bener-bener nggak mau ditanya, nggak mau jawab. Bener-bener diem aja, gak mau ngomong. Terus bokap gue ke belakang sama kakak gue. Ternyata arahnya ke loteng rumah gue. Bawa si serbuk tadi tuh yang gue bilang. Dibawalah ke atas. Terus gue sama adik gue sama 2 teman kakak gue tuh nunggu di depan di ruang tamu. Masih di posisi yang sama tuh, kita ketakutan aja di pojokan. Diem aja. Kedengeran tuh suara dari atas tuh, ada suara aktivitas lah. Terus gak lamanya, brok. Kayak gedebuk gitu, rame deh pokoknya. Gue ngerasa juga kayaknya tetangga gue bakal denger sih, karena rame banget di rumah gue. Gue takut ini jebol gitu atau bokap gue jatuh, kan bahaya ya. Gue nungguin tuh di situ gak lama, lumayan lama lah, sekitar setengah jam kali ya, bokap gue sama kakak gue di belakang, bokap gue ke depan, tangannya baret-baret, kayak dicakar-cakarin gitu, sekujur badan, ke muka, kaki, tangan, kayak dicakar-cakarin gitu. Bokap gue nggak mau cerita tuh kenapa, cuma kata bang gue, udah tidur yuk. Tidurlah gue malam itu bang. Gak ada apa-apa. Kita semua tidur ngumpul di depan. Gak ada yang berani ke belakang. Pas malam ritual itu, paginya kan gue kerja. Gue ketemu tante gue tuh. Gue cerita lah, tadi tuh malam kayak gini, lobby gini-gini. Tante gue tuh lupa kalau malam itu gue harus ngelakuin ritual. Terus tante gue bilang, oh iya semalam kamu ritual ya? Pantesan kamu tahu gak sih, Bibi kan tidur nih sama suaminya kan, tidur di kamar. Satu rumah bau bangke. Jadi tante gue lagi tidur sama suaminya, kebangun gara-gara nyium bau bangke. Tapi dia gak dengar suara berisik, gemuruh apa gitu, enggak dengar apa-apa. Tapi bau bangke itu bener-bener bau berjam-jam gak hilang-hilang, kata tante gue. Apa ada hubungannya ya, kata tante gue. Mungkin, bisa jadi, gue bilang. Pulang kerja, bokap gue baru cerita. Di depan itu ada sosok, bisa dibilang kayak genderuwo, badannya gede banget, hitam, cakarnya panjang. Jadi pas bokap gue nyebarin si abu itu, dia tuh nyakar-nyakarin bokap gue, kayak ngehalau bokap gue. Terus dia ngomong, bokap gue bilang dia nggak bakalan pergi, pokoknya bakal terus di situ.
bakal terus ikutin kita kemanapun kita pergi. Karena itu perintah, kata dia gitu. Bokap gue udah abis ide tuh bang, gak tahu ngapain lagi. Berbulan-bulan, ada 2 bulan 3 bulan adem, rumah gue gak ada gangguan, gak ada burung hantu, adik gue aman-aman aja. Si tetangga gue pulang kampung. Dia pulang kampung lama tuh bang, gak balik-balik. Lama, balik lagi, gangguannya ada lagi. Parah lagi. Hampir sama, diulang-ulang lagi. Burung hantunya ada lagi, balik lagi. Terus rumah digedor-gedor lagi temboknya. Sosok si yang lidah panjang itu selalu ada lagi di antara jalan lorong mau ke kamar sama ke dapur. Selalu nampakin di situ. Siapa yang lihat? Kalau nggak gue, bokap gue, adik gue. Gila sih. Kita semua lihat pokoknya. Jadi terang-terangan, mereka tuh nunjuknya terang-terangan. Kadang jalan dari arah kamar mandi ke arah wastafel, kayak orang jalan aja gitu. Memang kalau kita lihat sekilas kayak sosok ibu-ibu, makanya kan gue bilang pertama gue pikir ibu gue. Kayak ibu-ibu gitu tampilannya, kayak ibu-ibu pakai daster. Kayak gitu tampilannya. Setelah gangguan itu makin parah, ngelakuin ritual kedua. Tapi ritual kedua tuh cuma antara bokap gue sama si bunda. Tapi dari rumah. Gue gak ikutan, dan gue gak tahu apa yang dilakuin waktu itu. Adem lagi. Gak lamanya pulang kampung lagi dong dia. Pulang kampung, balik dari kampung, kejadian lagi. Gila sih. Berulang-ulang. Gue rep-repan lagi setiap hari. Pokoknya setiap abis ritual gue tuh gak pernah rep-repan. Tapi pas abis dia dari kampung, gue rep-repan lagi. Sampai ada masa dimana gue rep-repan tuh dicekek, yang bener-bener kayak dicekek, sampai gue gak bisa napas. Sama si sosok yang lidah panjang itu. Gue mulai capek. Gue capek banget, kayak gue bilang sama bokap gue, Pak, aku capek banget. Takutnya ini nerus sampai, maksudnya sampai kita dibikin lah kasarnya gitu ya. Kayaknya kita harus jauhin deh. Meskipun si bunda bilang mau kemanapun gue pindah dia tetap ikut, si makhluk itu tetap ikut, tapi kan setengahnya kita jauh dari dia. Maksudnya dia nggak tahu aktivitas kita hari ini ngapain. Kalau kita masih sebelahan kan dia bisa ngelihat gue lagi ngapain, gue pulang kerja jam berapa. Tapi kalau gue udah pindah rumah, dia nggak tahu. Dia kan nggak bisa lihat gue pulang kerja jam berapa, dia nggak bisa adik gue lagi ngapain gitu kan. Bokap gue setuju tuh, masuk akal sih kata bokap gue. Akhirnya sekitaran tahun 2018 akhir, gue mutusin buat pindah ke rumah yang baru ini. Gue nggak tahu itu rumah bekas apa, seluk-beluknya kayak gimana ya nggak tahu lah ya. Maksudnya gue dapet ada info ini rumah kosong gitu. Akhirnya gue sekeluarga pindah gitu. Gue ngerasa apa ya, lingkungannya cocok, rumahnya cocok, ya udah gue tempatin gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah gue yang lama, tapi ya udah beda wilayah lah gitu. Gue pindah ke situ. Awal-awal gue masuk, gue udah mulai ngerasa aneh. Ini rumah kosong, tapi masih banyak perabotan. Kontrakan nih, bukan kosan ya. Kalau kosan pasti ada perabotan. Ada kayak bekas lukisan, ada meja, kursi. Jadi kayak nggak dibawa gitu loh sama orang sebelumnya. Denahnya tuh rumahnya lagi-lagi paling pojok nih bang. Paling pojok cuma ada 2 rumah. Area depannya itu langsung pemilik kontrakan itu, tapi kita di belakangnya. Jadi ini 2 rumah nih, ini yang punya rumah. Jadi kita di belakangin. Nah depan rumah gue itu area kolam ikan gede, terus ada bangunan kosong bekas konveksi. Tapi itu nggak ada yang nempatin, jadi bangunan kosong terbengkalai. Kolam ikan juga nggak keurus lah, kayak bau, amis, segala macam. Nah rumah sebelah gue ini kosong, bekas konveksi juga dan udah nggak dipakai, jadi nggak ada yang huni. Yang anehnya itu dapur rumah gue itu ada 1 akses jendela yang nyatu sama dapur sebelah. Jadi kalau kita lagi masak tuh di meja dapur, kita nengok ke kanan tuh kelihatan tuh area dapur rumah yang sebelah. Jadi di jendela. Tapi itu kan kosong, gak ada orangnya. Si yang punya kontrakannya pun bilang itu rumah kosong udah lama. Tadinya yang nempatin anak saya, kata dia gitu. Jadi gue tuh pas pertama masuk langsung ngeluarin barang-barang yang sebelumnya kan untuk masukin barang-barang gue. Jadi barang-barang yang sebelumnya kita taruh tumpuk di luar tuh di depan. Masuk 1 hari tinggal di situ aman-aman aja, gak kenapa-napa. 1 minggu mulai aneh. Gue selalu ngerasa dapet gangguan di kamar mandi. Kamar mandinya itu nggak terlalu gede sih sebenarnya ya. Cuman kenapa setiap kali ada orang di dalam kamar mandi lampunya mati. Dan setiap kali kita udah selesai aktivitas lampunya nyala. Gue aneh di situ pertama. Karena gue udah sering disetanin ya sebelumnya digangguin.
Gue tuh udah nggak kaget sebenarnya waktu itu, tapi gue nggak mikir itu setan juga, karena gue mikir oh ini rumah udah lama nggak ditempatin, mungkin ada yang konslet. Ngomong lah sama bokap gue, dibenerin, aman nih. Ternyata enggak, masih kayak gitu. Kata bokap gue, enggak, ini bukan listriknya, bukan lampunya, kata bokap gue. Udah nggak apa-apa. Setelah gue teliti, oh iya, kenapa dia setiap kali kita masuk kamar mandi dia mati, kalau kita keluar dia nyala. Pokoknya gue ngerasa kayak, udahlah jalanin aja mau gimana lagi. Masih tuh bang, gue masih rep-repan, masih sama lah rep-repannya. Kayaknya makhluk dari rumah gue yang sebelumnya sama yang rumah baru tuh bersatu. Hah? Soalnya kalau di rumah yang baru ini ya, wujudnya itu sama bang, perempuan. Tapi kurus, tinggi, hitam semua tuh, gak kelihatan mukanya. Dia tuh suka bolak-balik antara dapur ke depan, dapur ke depan. Dan saking seringnya ya kita tuh ngeliat, kita tuh ada panggilan khusus buat dia tuh. Kita bilangnya si Item. Ada satu kejadian yang menurut gue bikin gue tuh kasihan sama adik gue. Jadi karena gue sama bokap gue harus kerja, jadi dia berdua tuh sering banget ditinggal di rumah kan, berduaan. Jadi kakak gue tuh intensitasnya untuk antar jemput, nanti kalau udah di drop di rumah, ya udah dia berdua di rumah. Gue masih kerja, bokap gue masih kerja. Tiba-tiba pas gue pulang ke rumah, adik gue dalam kondisi lagi nangis berdua-duaan di depan rumah. Dan ada tetangga gue. Gue tanya kenapa, dia cerita. Jadi abis maghrib, dia berdua abis sholat, mau masak mie instan di dapur berdua. Lagi masak mie instan berdua, tiba-tiba dia dengar suara gemuruh tuh di atas loteng. Karena trauma dari rumah yang sebelumnya nih, adik gue nih berdua ketakutan. Kayak aku takut, iya udah diem aja. Tetap lanjut nih masak. Tiba-tiba ada suara, ada hembusan angin dari atas. Adik gue dua-duanya nengok ke atas, ada sosok dari atas mau ke bawah nangkep adik gue. Itu dia berdua ngeliat. Posisinya lagi masak, kompor lagi nyala, dia kabur ke depan, teriak-teriak lari, nangis-nangis. Tetangga gue denger lah, ditanya kenapa, nggak jawab, nangis. Gue baru pulang kerja, dia berdua dalam kondisi shock kayak gitu ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa bang, kayak apalagi nih gue bilang, kenapa sih gak ada abisnya gangguin keluarga gue, udah dong. Dan ternyata ya pas gue tanya sama bokap gue, ya itu sosok yang dulunya di loteng rumah gue. Dan itu udah mulai makin parah karena dia udah nunjukin dan mau ke adik gue, nunjukin ke adik gue langsung. Dulu kan nggak pernah nunjukin kalau yang di atas itu kan, ya dia cukup di atas aja. Ini di rumah yang baru udah bener-bener sampai mau nyamperin adik gue, dua-duanya. Dan menurut gue nih, duh parah banget deh. Sampai kok makin sini makin parah ya, sampai bikin adik gue trauma. Sampai abis kejadian itu, adik gue tuh nggak mau lagi ke dapur tuh nggak mau. Harus ditemenin, harus ada orang di dapur. Dan itu bikin gue susah buat beraktivitas ya, maksudnya adik gue jadi nggak berani di rumah. Terus rep-repan, yang biasanya gue cuma didatengin satu sosok si lidah panjang itu, pas gue ngontrak di rumah yang baru, jadi banyak sosoknya. Jadi posisinya mau istirahat lah, pulang kerja, malam tidur. Di rumah yang baru ini kita semua tidurnya di kamar. Gue paling pojok, adik gue yang di bawah gue persis, adik gue yang paling kecil sama bokap gue. Berjejer nih berempat. Entah kenapa malam itu gue pengen banget tidur arahnya beda. Dan mereka tidurnya sejajar nih, kepala semua. Ini gue beda sendiri gitu. Malam itu gue kayak gitu posisinya tidur, gue rep-repan. Jadi posisinya gue tidur tuh ya bang, kayak udah tidur tapi gue ngelihat kondisinya tuh sama kayak sebelum gue tidur. Adik gue lagi main HP, bokap gue lagi tidur di situ, adik gue yang paling kecil udah tidur nyenyak. Itu posisinya sama pas gue mimpi itu. Nah si lidah panjang itu ada di depan pintu, di atas kepalanya bokap gue. Lidahnya tuh dijulurin sampai ke muka gue. Jadi dia ngejilat-jilat muka gue dari ujung pintu itu ke gue, ngejilat-jilatin muka gue. Itu satu kali rep-repan, semua makhluk ada di situ. Terus di atas tuh nyisir-nyisirin rambut gue coba kayak buat berontak kan, kayak buat udah dong lu ngapain, tuh kayak gue istighfar, kayak baca-bacaan, gak bisa bangun. Gue ngerasa gue udah teriak kayak tolong itu segala macam tapi nggak bisa gitu. Ternyata si Item itu yang nyisirin rambut gue bang dari atas. Ada anak kecil sama si sosok lidah itu, si lidah panjang itu. Gue bangun, hentakin badan kayak alhamdulillah gue bisa bangun gitu ya. Adik gue langsung ngeliat gue, nanya kenapa lu? Gue langsung ngomong, dek gue tuh rep-repan, gue bilang.
Rep-repan. Terus bokap gue ngomong apa? Orang kita dengernya kamu lagi nyanyi. Jadi pas gue lagi rep-repan itu ada pembicaraan antara adik gue sama bokap gue. Bokap gue nanya, itu teteh lagi ngapain sih? Kok tahu? Malam-malam nyanyi, kata bokap gue. Jadi bokap gue sama adik gue tuh denger gue lagi nyanyi. Katanya. Dari situ terornya masih tentang kamar mandi, lampu kamar mandi yang emang gak bisa dibenerin ya sampai kapanpun. Dan gue gak mikir itu rumah berhantu sebenarnya. Yang gue pikirin adalah ya sebelumnya kan emang gue diikutin dan gue udah tahu kalau mau kemanapun gue pergi si makhluk-makhluk ini tetap ikut. Jadi pas gue pindah ke rumah baru pun ya udah gue pikir itu bukan rumahnya yang horor tapi emang guanya diikutin gitu. Gue nggak pikir itu ada makhluk apa. Terus juga ada kejadian yang ini yang sering banget kejadian adalah gue tidur sama adik gue. Terus di depan kita itu langsung lemari. Di atas lemari itu kalau lampunya dimatiin selalu ada sosok kayak jelangkung. Jadi badannya kecil, tangannya panjang, dijulurin kayak gini. Di atas lemari itu. Tapi kalau lampunya dinyalain dia nggak ada tuh sosoknya, hilang. Nggak kelihatan. Dan itu sering banget kejadian kalau malam mau tidur tuh pasti ada kejadian. Kita tuh pasti sebelum tidur merhatiin tuh ada nggak tuh si jelangkung itu di situ. Gila, hidup berdampingan dengan makhluk seperti itu loh. Setiap hari. Dan itu nggak berhenti-berhenti. Setiap hari sampai dibilang stres banget. Bahkan ada di posisi dimana kayak gue capek. Bahkan gue sampai ada di titik mana gue mau bang. Bukan cuman masalah perhantuan doang, tapi masalah konflik keluarga gue, adik-adik gue kayak kasihan sama dia. Justru adik-adik gue yang selalu bikin gue tuh kayak ini masa depannya bukan tentang gue doang, tapi ada adik-adik gue. Gue selalu mikir ada bokap gue juga yang masih butuh anak-anaknya. Gue selalu mikir kayak gitu sih. Akhirnya lanjut lagi ke teror, masih kayak gitu. Dan temen gue yang main ke rumah gue yang baru ini pun juga diteror bang. Jadi dia masuk ke kamar mandi, lampunya mati, dia pikir gue yang matiin. Terus dia marah-marah. Ada kejadian kayak gitu. Terus pas gue jelasin, gue bilang rumah gue tuh kayak gini. Dari situ dia gak mau main lagi, takut. Waktu pada masa itu ya, teman-teman gue tuh hampir semuanya tahu apa yang lagi gue alamin. Maksudnya keluarga gue diteror sama hantu, keluarga gue kenapa. Mereka tahu karena gue cerita. Sampai ada di posisi dimana akhirnya gue bisa tahu itu makhluk-makhluk bukan yang ngikut dari gue, tapi dari rumah yang baru ini. Jadi suatu hari tuh gue pulang kerja, gue beli es di warung depan rumah gue yang depan gang lah ya, belum masuk rumah gue. Terus si ibu warungnya itu ngajakin gue ngobrol. Teh, betah tinggal di situ, kata dia. Betah bu? Gak digangguin, kata dia gitu. Terus gue yang kayak, hah? Gue sama adik gue nih, adik gue yang di bawah gue persis. Waktu itu dia udah SMP kan. Digangguin apa? Iya, digangguin gak? Terus gue jawab, enggak, gue bilang. Karena gue mikir digangguin ya karena memang guanya bawa-bawa makhluk itu kan, bukan karena rumahnya. Gue mikir, oh di kamar mandinya gitu. Karena dia ngomong, gue jadi ke-distract. Emang ada apa bu di kamar mandinya? Ah gak apa-apa. Gak apa-apa, saya gak enak kalau ngomong, saya gak enak sama Bu Haji, kata dia. Iya emang ada apa bu? Saya bilang. Ya gue ceritain nih, iya bu lampu kamar mandi sering mati, gini-gini kalau lagi ada orang. Tapi kalau gak ada orang lampunya nyala tuh bu. Nanti kalau saya cerita saya gak enak sama Bu Haji, teh, kata dia. Emang kenapa bu, ada apa? Tapi kalau saya cerita, teteh jangan ngomong-ngomong lagi ya, kata dia. Lagian saya lihat juga teteh betah banget, udah berapa lama teh di situ? Udah mau 2 tahun, gue bilang. Oh iya betah banget, kata dia. Jadi dulu tuh teh, sebelum teteh tinggalin, ada perempuan yang tinggal di situ sendirian. Sebenarnya suami istri, tapi dia ditinggal sama suaminya. Sendirian di situ, stres karena kelilit utang, gak di kamar mandi itu. Damn. Penampakannya tuh persis kayak si cewek yang kurus itu bang. Katanya orangnya tinggi teh. Tinggi, rambutnya panjang, kurus badannya. Terus gue yang kayak, hah? Berarti si cewek itu mah bukan makhluk yang ditaruh di gue, berarti emang itu rumah horor. Emang bentrok aja nih. Dan anaknya kakak gue nih, kalau dibawa main ke rumah gue, pasti sakit bang. Ke rumah gue yang baru nih ya, ke kontrakan yang baru, pasti sakit. Terus kalau diajak nginep di rumah gue ini yang baru, pasti dia nangis, kejer, gak bisa tidur semalaman. Ya karena digangguin. Gue kayak ngebatin, wah berarti selama ini
gue digangguin di rumah itu ya bukan cuman karena makhluk yang ada di gue, tapi memang rumah itu ada. Dan mungkin bentrok juga sama yang ikut sama gue. Gak lama dari gue dapet info itu, gue memutuskan untuk pindah lagi, tapi bukan karena disetanin juga ya, karena memang waktu itu si ibunya bilang rumahnya mau dijual. Dan gue juga nggak ngomong sih sama si ibu hajinya, Bu emang ini rumahnya bukan sih, gue nggak ngomong, kayak ya udah gue cukup tahu aja. Akhirnya sampai detik ini gue terakhir lewat situ pun masih ada banner dijual, tapi kayaknya belum laku deh, karena masih ada bannernya si rumah itu. Gila sih, lu tuh termasuk orang yang berani loh tinggal di rumah yang 2 tahun. Udah tahu ada kasus orang yang kamar mandi itu. Iya, tapi setelah gue dikasih tahu pun, gue masih lumayan lama tuh tinggal di situ. Dan gue pun pindah bukan karena takut ya, karena memang si ibu hajinya bilang rumahnya mau dijual ya. Gue mau nggak mau nyari rumah lagi sama bokap gue sama adik gue. Gila. Gitu. Gue nggak bisa mendeskripsikan diri lu tuh seberani apa sih sebenarnya, karena ya mungkin awalnya lu takut kali ya. Takut. Tapi stres karena lu sih. udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi lu berdamai dengan keadaan itu. Ya mau nggak mau, harus gimana? Iya, gila sih. Gue juga mikirin kondisi adik lu sih saat itu. Gimana tuh dia harus bener-bener fight banget tuh melawan hal-hal yang seperti itu kan. Kak Vita, tadi kan lu sempet bilang ada kalimat sampai kapanpun keluarga lu bakal tetap diikutin sama sosok ini. Untuk sampai saat ini, apakah masih berlanjut? Mungkin masih, kayaknya sih masih, karena kan yang tadi gue bilang si bunda itu jujur gue nemuin 7 benda, tapi kan yang satu nggak ketemu. Dan yang bikin gue berpikir adalah gue udah ngebongkar kemanapun dan itu nggak ada, kayaknya itu ditanam di dalam diri yang nggak tahu siapa gitu. Gila sih. Karena sampai kapan nggak bisa ketemu. Perkara satu doang nih ya. Satu. Dan semua itu bisa hilang ketika udah bener-bener ketemu nih yang satunya ini nih. Iya. Dan lu nggak tahu tuh sampai kapan. Tahu. Tapi info terbarunya nih ya, tambahan. Jadi kan si tetangga gue ini masih tinggal di daerah yang dulu tuh. Sama tante gue juga masih tinggal di situ sampai sekarang. Dan dia itu hidupnya sekarang susah. Jadi banyak banget orang yang kayak ngadu sama gue gitu. Kayak si itu sekarang suaminya nggak kerja, terus kontrakan nggak kebayar-bayar. Gue sih bukan merasa puas atau gimana, kayak apapun yang lo tanam pasti bakal lo tuai nanti. Kalau yang ditanam kebaikan pasti akan memetik kebaikan. Betul. Ya. Tapi kalau yang ditanam kejahatan, ya seperti itu. Kak Vita, terima kasih banyak sudah mau mampir ke sini dan sudah mau menceritakan. Semoga kedepannya sehat selalu ya Kak, untuk keluarga ya Kak. Amin. Untuk adik-adik dan untuk ayahnya juga, untuk keluarga di rumah sehat selalu. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan juga gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Ya. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Senin, dan Sabtu di jam 9 malam karena masih banyak banget nih video yang wajib kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita ada di Instagram dan TikToknya nih teman-teman. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kak Vita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you ya Kak.